Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Marvel dan Alif TV. Oke teman-teman, kita semua di dunia kripto pastinya sudah pernah dengar tentang yang namanya blockchain. Tapi apa sih itu sebenarnya blockchain? Nah, di video kita kali ini kita akan berusaha untuk menjelaskan dan menunjukkan apa itu blockchain secara sederhana. Lalu kita akan mengeksplor lebih dalam proses penambangannya dan bagaimana proses itu berubah dari proof of work menjadi proof of stake. Dan hari ini bersama kalian kita akan bareng-bareng coba mendalami konsep blockchain dan kenapa ini merupakan sebuah terobosan teknologi modern kita yang luar biasa. Oke, kita langsung masuk aja ke what is a block in blockchain. Oke, pertama-tama kita harus memahami terlebih dahulu kata-kata block di dalam blockchain. Blok itu kalau dijelaskan secara sederhana bisa dilihat seperti sebuah kotak yang diisi dengan berbagai macam data. Nah, di kripto, blok sebagian besar diisi dengan kumpulan catatan dan transaksi. Nah, untuk lebih mengerti konsep blockchain, kita sekarang akan bandingkan antara blockchain Bitcoin yang lebih tradisional dengan blockchain Ethereum yang lebih modern. Dalam Bitcoin blockchain sebagian besar terdiri dari daftar transaksi. Nah, transaksi ini dapat mencakup orang A yang membayar sejumlah X Bitcoin kepada orang B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang dengan blockchain Ethereum itu juga diisi dengan transaksi-transaksi sederhana yang sama. Akan tetapi selain itu ada lagi yang disebut dengan nama smart contract yang ada dalam blok Ethereum ini. Smart contract memungkinkan blockchain Ethereum untuk melakukan segala macam hal yang tidak bisa dilakukan oleh blockchain Bitcoin yang lebih tradisional. Nah, singkatnya, smart contract ini adalah program sederhana yang dapat digunakan untuk menukar koin secara otomatis berdasarkan kondisi dan kontrak tertentu. Oke, sekarang kita balik lagi ke catatan-catatan transaksi di dalam sebuah blockchain. Catatan transaksi itu disebut sebagai ledger. Nah, catatan atau ledger itu terdapat di semua blockchain dan penting untuk kita ingat kalau blok-blok ini memiliki batas dan mereka hanya bisa memiliki sejumlah transaksi dalam satu blok. Nah, makanya dipanggil blockchain karena di dalamnya ada kumpulan berbagai macam blok dengan isi-isi transaksi tersebut di dalamnya. Karena ada ratusan dan ribuan blok di dalam satu blockchain, satu blok rata-rata berisi lebih dari 500 transaksi. Dan begitu satu blok terisi penuh, kita bisa menambahkan blok tersebut ke dalam jaringan melalui apa yang kita sebut sebagai hashing atau penambangan alias mining. Tentunya teman-teman sudah familiar dengan kata-kata mining atau hashing ini, bukan? Nah, mining ini adalah bagian yang sangat penting dan seperti yang kalian sudah dengar tadi, karena ini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menambahkan blok dalam sebuah blockchain. Tapi kita akan mulai terlebih dahulu dengan blockchain Bitcoin dan membicarakan tentang model proof of work. Jadi, apa sih itu proof of work? Seperti namanya, proof of work adalah proses di mana kita mencoba untuk membuktikan ke jaringan kalau kita menambang transaksi tersebut. Nah, mereka melakukan ini dalam proses yang disebut hashing. Secara garis besar, kita bisa lihat hashing sebagai jumlah daya komputasi dan proses yang disumbangkan ke jaringan Bitcoin melalui penambangan atau mining tersebut. Dalam model proof of work hanya ada satu pemenang dari proses hashing dan ada kemungkinan besar di mana pemenang tersebut akan memenangkan banyak proses yang lainnya. Karena memang model ini memberikan reward kepada mereka yang bisa menyelesaikan proses hashing paling cepat dan paling efisien. Ya, tentunya faktor keberuntungan juga jadi salah satu faktor. Tapi singkatnya, semakin besar komputer yang kalian gunakan dan semakin banyak komputer yang kalian miliki untuk mining, itu akan memberi kalian lebih banyak peluang untuk memenangkan blok tertentu dan menerima Bitcoin sebagai hadiah lewat menambang atau mining. Sementara selain proof of work atau bukti kerja, ada juga yang namanya proof of stake atau proses dari bukti kepemilikan. Ini adalah model baru dan lebih kontemporer dalam hal teknologi. Stakers dalam hal ini harus menaruh sesuatu yang disebut stake. Proses staking adalah proses saat kita memasang sejumlah token atau koin yang dijadikan sebagai jaminan, dimana kalau kita melakukan sesuatu yang buruk atau kesalahan, stake token tersebut bisa diambil sebagai hukuman di blok sebagai jaminannya.
Nah, sekarang pemenang dari proses staking ini mengikuti proses yang berbeda dari model proof of work. Singkatnya, berikut ini adalah 3 perbedaan penting di dalamnya. Pertama, ini mempertimbangkan jumlah total koin yang kalian stake alias jadikan sebagai jaminan kepemilikan. Jadi semakin banyak token yang kalian stake, maka semakin terlihat kalau kalian itu bisa dipercaya. Kedua, sama seperti token, tapi kali ini adalah jumlah waktu. Nah, jumlah waktu yang kalian stake alias jumlah waktu yang kalian jadikan sebagai jaminan menunjukkan seberapa handal kalian dalam mining dan juga kalian itu bisa dipercaya. Dan perbedaan terakhir, proses ini lebih acak daripada metode tradisional yang berarti kalian nggak harus selalu dirugikan dan selalu kalah dengan komputer yang lebih bagus. Dan tentunya pada akhirnya memberikan semua orang kesempatan yang lebih adil. Jadi, kenapa kita memerlukan blockchain? Karena sistem jaringan ini punya banyak sekali manfaat yang harus kita pahami terlebih dahulu. Manfaat pertama adalah desentralisasi. Yang belum tahu atau lupa apa itu arti desentralisasi atau decentralization, ini artinya bahwa tak ada satu orang pun yang mengendalikan blockchain alias tidak ada perantara intinya. Sebuah jaringan peer-to-peer dari ribuan dan bahkan jutaan pengguna yang memiliki kontrol dan kontribusi untuk setiap blockchainnya. Kedua, blockchain ini tidak bisa dirubah dan juga tidak bisa disensor alias semua itu transparan. Artinya, data yang disimpan dan dikirim di blockchain nggak bisa dirubah atau dihapus dari semua informasi yang ada. Seperti data dan transaksi di blockchain juga tidak dapat dikontrol atau disensor oleh organisasi atau bahkan pemerintah. Sekarang ini kita sudah mengerti apa itu blockchain. Nah, berikut ini adalah beberapa blockchain populer yang kalian bisa cek selain blockchain yang sudah banyak orang tahu seperti Bitcoin dan Ethereum. Selain mereka berdua, ada juga jaringan seperti Litecoin, Binance, Polkadot, Polygon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita menyarankan kepada teman-teman untuk terus melakukan riset masing-masing. Ingat selalu DYOR atau Do Your Own Research. Dan selalu memeriksa setiap blockchain ini karena setiap blockchain bekerja secara berbeda dan dengan cara yang unik. Serta tentunya mereka semua memiliki potensi yang lebih baik antara blockchain yang satu dengan blockchain yang lainnya. Tentunya ini juga bisa menjadi sesuatu yang kalian bisa share dengan teman-teman yang lainnya untuk melihat mana yang berpotensi untuk menjadi salah satu blockchain yang terbesar ke depannya. Jadi jangan lupa untuk terus berdiskusi dan yang penting lagi untuk melakukan riset kalian masing-masing sebelum berinvestasi ke salah satu blockchain atau project yang ada. Oke, jadi untuk request semua hal yang sudah kita bicarakan di video kita kali ini, intinya kata blok dari blockchain itu adalah sebuah tempat di mana semua data transaksi masuk ke dalam salah satu kotak. Nah, setiap blok hanyalah sekelompok data dengan hash dari blok lain. Makanya mereka semua tersambung dan membuat sesuatu yang disebut dengan nama blockchain. Penting untuk dicatat kalau ledger atau blockchain yang didistribusikan ini sepenuhnya terbuka untuk siapa saja. Penciptaan teknologi blockchain ini sudah menarik minat banyak orang. Tentunya karena sistem decentralized yang didesain supaya data yang sudah direkam dengan benar di dalam blockchain, data tersebut tidak bisa dirubah atau diganggu gugat oleh siapapun. Baiklah teman-teman, itulah semua hal seputar blockchain untuk saat ini. Ingat kalau semua konten ini bukanlah nasihat keuangan. Konten ini hanyalah hiburan dan juga edukasi semata. Saya harap penjelasan kali ini cukup mudah dan sederhana. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau kalian suka dengan penjelasan yang kami berikan, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi kalian untuk mempelajari kripto lebih dalam lagi. Dan kalau ada pertanyaan tentang penjelasan yang mana yang kurang jelas, jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar untuk video kami berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.